Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syiaruna nuwahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa bersama-sama mengikuti kajian selama bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, anugerah dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban untuk berpuasa wajib di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul udmanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah mengenai membangun takwa di bulan suci Ramadan, di mana kita semua sudah memahami bahwa perintah untuk kita semua melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan itu adalah termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kamu. Semoga kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dari ayat ini kita sudah bisa memahami bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para hambanya untuk berpuasa adalah supaya hambanya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi indikator ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, dan di sini ada 4 indikator ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Indikator yang pertama, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah al-khaufu minal jalil, bahwa kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf di sini takut bahwa kita sudah lepas, kita sudah tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini membuat kita merasa selalu senantiasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, atau biasa disebut dengan muraqabatullah. Kita merasa hidup kita senantiasa diawasi oleh Allah. Begitu ketika kita masih ketika bersendiri ataupun ketika bersama-sama, ya itu tidak ada bedanya, karena dimanapun dalam situasi apapun, apa yang kita kerjakan selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, indikator ketakwaan yaitu adalah al-amalu bitanzil, bahwa kita senantiasa melaksanakan apa saja yang sudah menjadi perintah Allah untuk kita secara segera. Artinya kita tidak menunda-nunda, sebagaimana ibadah yang selalu kita laksanakan setiap harinya, yaitu adalah ibadah sholat. Tentunya ibadah sholat ini sudah ada waktu-waktu yang ditentukan, yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sholat yang paling utama yang dicintai oleh Allah adalah sholat yang dikerjakan pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Oleh karena itu, al-amalu bitanzil ini menjadi suatu keharusan, ciri seorang hamba yang takwa kepada Allah
Dia senantiasa merasa bahagia, merasa rela, merasa ridho dengan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Termasuk dalam melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Karena memang ibadah saum merupakan ibadah yang istimewa, karena Allah sendiri yang akan langsung membalas ya, apa yang kita lakukan dari ibadah puasa itu. Ya, dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kata Allah, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Ibadah puasa itu adalah untukku dan aku langsung yang akan memberikan balasannya. Masya Allah. Jadi al-amalu bitanzil, beramal dengan segera adalah ciri-ciri hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa di sini bukan hanya kita bertakwa pada saat bulan suci Ramadan saja, tapi di luar bulan suci Ramadan pun, di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, tetap kita menjaga kestabilan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bimana imtithalul awamil wajtinabul manhiyat. Takwa dalam arti kita melaksanakan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Kemudian yang ketiga, indikator ketakwaan yaitu adalah ar-ridha bil qalil. Kita selalu merasa ridha, merasa bersyukur atas pemberian, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kadar yang sedikit ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah begitu jelas ya, menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan memberikan rizki kepada orang yang dikehendakinya. Allah latifun bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah itu maha lembut pada setiap hambanya. Allah itu memberikan rizki kepada hambanya sesuai dengan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah itu maha perkasa dan juga maha kuat. Nah dalam hal ini tentu ya, ar-ridha bil qalil, kita senantiasa ridha dengan pemberian Allah yang sedikit, menjadi salah satu indikator ketakwaan. Karena dengan bersyukur seperti ini tentunya akan menjadi jalan, akan menjadi wasilah. Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi nikmat yang ada pada diri kita. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmat yang ada padamu. Tapi jika engkau mengingkari nikmatku, kata Allah, niscaya azabku sangat pedih. Jadi kita senantiasa kalau dalam hal duniawi ya, seperti halnya indikator ketakwa ini, kita harus an-nadru ila maudunahu fid dunya. Jadi kita harus melihat kepada yang lebih rendah dalam hal dunia. Karena ketika kita melihat ke bawah dalam hal duniawi, maka akan muncul rasa syukur dengan sendirinya. Bersyukur bahwa apa yang kita miliki itu adalah sesuatu yang merupakan nikmat dari Allah yang lebih daripada orang yang butuhkan gitu ya. Karena di antara kita masih banyak juga orang-orang yang berkebutuhan ya, artinya memiliki keterbatasan gitu ya, yang tentunya juga membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mampu. Kemudian yang keempat, indikator ketakwaan yaitu adalah al-isti'adadu lil yaumil akhir. Senantiasa bersiap-siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lil yaumil akhir ini dalam arti kita semua hidup di dunia ini ada batasnya ya, ada limitednya. Karena ya setiap makhluk yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu manusia yang bertakwa adalah manusia yang tahu ya apa saja bekal yang harus dia persiapkan, apa saja persiapan-persiapan yang selalu harus dia lakukan ya, supaya ketika kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tentunya sudah ada hal-hal yang menjadi ya teman kita ya, teman kita yang akan menemani kita, yang akan menyelamatkan kita, yaitu adalah amal soleh tentunya, tiada lain ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah indikator ketakwaan yang tentunya akan menjadi salah satu ciri ya bagaimana derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.